Kemarin itu ada berita viral itu Kak, Ya. tentang anak SMP loh, anak SMP, anak pelajar SMA itu udah hamil duluan, udah ke Hmm. pengadilan agama itu. eh, Cara antisipasinya gimana sih untuk kedepannya biar nggak terjadi seperti itu lagi? Ya. Soalnya miris juga ya, anak-anak masih remaja, ratusan loh itu Ya, kemarin beritanya. betul. Udah. Oke. Kalau kita ngomongin spesifik fenomenanya itu ya Mas ya, tentang hamil di luar, berarti kan hamil di luar nikah gitu ya. Eh, itu kan sebenarnya hubungannya sama pendidikan seksual ya, pendidikan Iya. seksual sejak dini gitu ya. Sehingga kalau untuk mencegahnya, sebenarnya pendidikan seksual ini tuh udah bisa kita kasih ke anak dari anak usia 2 tahun bahkan gitu. 2 tahun Jadi ya. iya, jadi di mindset kita pendidikan seksual itu bukan bukan sesempit tentang hubungan ini ya, hubungan suami Iya. istri ya, gitu. Jadi pendidikan seksual ini kan sebenarnya luas definisinya gitu ya. Kalau tadi saya bilang udah bisa loh kasih pendidikan seks dari anak usia 2 tahun. Emang definisinya apa Mbak Bila 2 tahun udah dikasih pendidikan seks gitu ya. Dari hal sesederhana anak tahu nih bagian tubuh mana yang private, mana yang non private, itu kan sebenarnya pendidikan seksual juga Mas gitu ya. Bagian tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang di luar orang tua, ataupun bagian mana yang ya tidak boleh dan boleh disentuh gitu ya. Itu kan sebenarnya bagian dari pendidikan seksual gitu. Sehingga untuk mengantisipasinya ya kita perlu mulai gitu ya sejak sedini mungkin untuk melakukan tadi edukasi seks ke anak-anak kita gitu, dengan tetap sebenarnya mempertimbangkan usianya sih gitu kan. Kan kayak tadi saya bilang tuh Mas, mungkin 2-3 tahun fokusnya ke tadi area tubuh yang pribadi, non pribadi. Kalau ada yang sentuh, kita harus ngapain nih, area pribadi kita ada yang menyentuh harus ngelakuin apa gitu ya. Kita harus mulai numbuhin bahwa nggak boleh ya ada yang nyentuh, misalnya kalau perempuan payudara kamu gitu ya, kalau laki-laki penis kamu gitu ya. Itu namanya nggak bagus, namanya ya nggak bagus gitu ya. Itu kan tidak seharusnya seperti itu gitu ya. Nanti makin besar kita makin tambah tuh ilmunya gitu kan. Kadang kan juga pertanyaan anak makin makin berkembang ya. Kadang ada yang nanya, emang kalau bayi dari mana lahirnya gitu, tuh usia-usia SD misalnya. Itu kan mulai itu kita sesuaikan jawabannya tentu dengan usia anak gitu, sehingga harapannya ketika dia masuk remaja bekalnya udah cukup gitu loh Mas, untuk punya informasi terkait tadi pendidikan seksual tadi gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang temennya cowok gitu misalkan ya, ada yang nyentuh atau berusaha, kan kalau dia udah tahu nih pendidikan seksnya, kan dia udah bisa nolak, dia nggak mau kayak gitu misalnya, kayak gitu. Jadi dan juga pendidikan agama balik lagi ya Mas, juga penting kan Iya. kita berikan, tapi balik lagi juga tergantung tahapan usia anaknya gitu kan, cara penyampaiannya sih. Nah ini emang kalau didetailkan mau kita bikin webinar sendiri sih sebenarnya. Tapi pada Iya. intinya kayak gitu gambarannya Iya. ya untuk pencegahannya sih Mas. Pencegahannya iya luar biasa. Jadi memang eh, perkembangan zaman itu luar biasa ya Kak ya. Ada dari teknologi yang begitu maju dan mudahnya diakses, kemudian Betul, dari relasi-relasi juga gitu loh, relasi teman-teman, betul, relasi keluarga, dan makanya keluarga itu juga sebagai pondasi yang penting ya Kak. Pondasi yang betul, penting betul, untuk betul. mengajarkan dan memberikan contoh, memberikan Ya. pengalaman bagi anak-anak kita ya, ya Kak ya. Karena kan Kemudian eh bisa jadi juga kan ya Mas, maksudnya tadi yang kalau kita ngomongin berita itu kan mereka tahu dari media kan, yang kita nggak iya. filter gitu, benar sih Mas. Iya, iya dari situ bisa jadi dari handphonenya, gadgetnya itu kan juga perlu juga ya dibatasi itu. Orang Betul, tua harus paham, tahu. lebih paham Ya. juga dari anaknya.